1 Korintus 13 ayat 12 merupakan ayat hafalan kita. Bunyinya seperti ini. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu pandangan gambaran yang samar-samar, tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan melihat dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. 1 Korintus 13 ayat 12. Shalom adik-adik, salam jumpa dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Bersyukur atas segala kebaikan Tuhan bagi kita. Kesehatan, kekuatan, ya, sahabat, keluarga, terlebih Yesus yang sudah mati untuk kita dan menyelamatkan kita. Sebelum kita belajar firman Tuhan, baiklah kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Yesus karena kebaikan-Mu. Kau mengirimkan Yesus mati bagi kami agar kami beroleh keselamatan. Dan sementara belajar firman-Mu, biarlah Roh Kudus memberikan kekuatan, penerangan, pengertian dari surga. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita tentang tidak ada yang paham, tidak ada yang mengerti, tidak ada yang mau tahu, sehingga membuat seseorang sakit hati. Nah, adik-adik, pelajaran kita tentang Ayub. Ayub telah kehilangan segala-galanya. Hartanya, rumahnya, anak-anaknya, dan sekarang apa yang terjadi? Kehilangan kesehatannya. Seluruh tubuhnya sudah menderita sakit. Teman-temannya mendengar tentang hal ini dan mereka ingin datang menghibur Ayub. Ada 3 orang temannya, yaitu Elifas, Bildad, lalu Sofar, dan sebenarnya ada satu lagi yang paling muda yang namanya Elihu. Adik-adik, mereka datang. Setelah mereka melihat Ayub, mereka tidak dapat berkata apa-apa. Mereka sangat sedih melihat keadaannya. Mereka merobek pakaian mereka, menaruh debu di atas kepalanya, menunjukkan bahwa mereka benar-benar sedih. 7 hari lamanya mereka mengelilingi Ayub tanpa sepatah kata pun, sampai Ayub datang dan mengatakan kepada mereka, katanya begini, "Aku menyesal. Kenapa aku dilahirkan? Kenapa ada hari jadiku? Sebaiknya aku mati sebelum aku hidup." Elifas tidak sabar lagi, langsung mengatakan, "Ingat ya, Ayub, kamu sudah banyak mengajar orang. Kamu sudah banyak menolong orang. Lutut yang lemah kau kuatkan. Dan lihatlah, sekarang kalau kamu menolak didikan yang maha kuasa, kamu menderita apa yang engkau derita sekarang ini." Wah, jadi bukannya menghibur, bahkan Ayub dituduh yang tidak-tidak. Ayub sangat sedih. Dia bilang, "Biarlah aku ini tidak lagi ingat akan kelahiranku." Ayub begitu pedih hatinya. Kata-kata yang jujur. Apa maksudnya? Katanya, putus asa dianggap seperti angin. Lalu Ayub merasa bahwa dia tidak dihiburkan dengan kata-kata mereka yang menuduh. Kamu tolong orang, tapi sekarang kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Kemudian setelah Elifas, Bildad lagi mengatakan, masakan Allah membengkokkan keadilan,
membengkokkan kebenaran, dan dosa menguasai kamu. Kalau engkau jujur, carilah Tuhan. Kenapa engkau sampai menderita seperti ini? Waduh, lagi-lagi kata-kata sahabatnya itu tidak mengerti tentang apa yang terjadi dengan Ayub. Kalau kamu bersih, kalau kamu tidak berdosa, masakan Tuhan memberikan laknat yang seperti ini? Cari Allah, mohon belas kasihannya. Tentu Ia akan bangkit dan menolong engkau dan memulihkan engkau dan segala milikmu. Lalu apa yang terjadi kemudian? Temannya yang lain namanya Sofar. Jika engkau menjauhi kejahatan dan tidak membiarkan kecurangan dalam hatimu, angkatlah mukamu, lihatlah betapa tercelanya hidup kamu ini. Berdirilah teguh dan lupakan kesusahanmu. Mintalah pengampunan dari Tuhan. Seperti air mengalir, pasti engkau akan diampuni. Ayub terdiam. Apa salahku? Apa salahku? Biarkan aku sendiri. Sekalipun aku dibunuh, aku akan tetap berharap kepada Tuhan. Sampai di sini juga Ayub tidak berdosa. Dia tetap bergantung kepada Tuhan. Walau dicela oleh teman-temannya, Ayub tetap setia kepada Allah. Nah adik-adik, bukan sampai di situ. Aku tahu penebusku hidup, katanya. Dan aku dalam keadaan seperti ini akan bangkit dari atas debu. Luar biasa Ayub. Walaupun teman-temannya tidak paham, tidak mengerti keadaan Ayub. Bukan dosanya yang menyebabkan penderitaan ini, tetapi dia tetap ingat kepada Tuhannya. Sekarang yang terakhir, temannya yang paling muda, yaitu Elihu. Dia itu diam sejak